Halo teman-teman, balik lagi di Dundi Channel. Kali ini saya akan membahas 10 soal tipe deskripsi EPS topik yang kemarin sudah saya sajikan. Oke, sesuai janji saya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Di sini ada perintahnya 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 다음 berikut 설명 penjelasan, nya itu pada atau di ya, bisa juga berarti ke, almajen yang tepat, cocok ya, dari kata almata. Lalu ada ohi, itu kosakata. Korsipsio, pilihlah. Soalnya jadi di sini perintahnya bermakna pilihlah kosakata yang tepat pada penjelasan berikut, kurang lebih begitu ya. Di sini ada penjelasannya. Yang nomor 1, 나는 아파트에 삽니다. 나는, saya, 아파트, apartemen, nya di, 삽니다, tinggal ya. Jadi saya tinggal di apartemen. Kalimat selanjutnya, 민정씨는 학교 기숙사에 삽니다. 민정씨 bisa Mas Minjong, bisa Mbak Minjong ya, tergantung. Karena si ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Lalu hakyo itu sekolah, gisuksa ya, asrama, nya di atau ke, samnidanya tinggal. Jadi tinggal di asrama sekolah Mas Minjong atau Mbak Minjongnya. Nomor 1 pilihannya jeep, rumah. 2-nya hakyo, sekolah. 3-nya 회사, perusahaan. 4-nya jikop, pekerjaan. Dari kalimat yang dipaparkan tadi, yang paling tepat adalah nomor 1. Karena kalimat pertama dan kedua tadi mendeskripsikan tentang tempat tinggal ya, yaitu rumah. Jadi jawabannya nomor 1. Yang nomor 2, 화물을 실어 나릅니다. 화물 ya, bisa berarti muatan atau kargo. Siro itu dari kata sita ya, artinya memuat. Yang intinya itu menaikkan sesuatu, bisa ke dalam mobil, bisa ke kapal, bisa ke pesawat ya. Terus naramnida dari kata narada, memindahkan. Kita lihat nih yang sesuai dengan deskripsinya. Memuat atau memindahkan suatu muatan. Mana yang paling pas? Nomor 1 gulcaki, eskavator ya, penggaruk. 2-nya gereido atau grader. 3-nya traktor, itu traktor. 4-nya ada 화물차 atau mobil angkutan ya, bisa juga bermakna truk. Jadi yang sesuai untuk memuat barang muatan itu yang paling pas yang nomor 4. Oke. Jadi jawabannya nomor 4. Lalu yang nomor 3, 흙은 밀어내어 땅을 다지거나 지면을 고르고 뿅뿅하게 합니다. Nah, kita lihat di sini, 흙은 itu bisa berarti tanah. Mironeo dari kata mironeda, bisa bermakna mendorong, bisa juga bermakna menggulingkan atau menjatuhkan. Tangnya juga tanah ya di situ. Dajida di situ bisa berarti memadatkan ya. Gonanya itu atau ya, naina gona partikel. Di sini ada jimyon. Jimyon ini bisa bermakna permukaan tanah. Lalu gorego dari kata goreda ya. Goreda ini yang paling umum, kita maknanya dengan memilih ya. Tapi di sini bisa bermakna merapikan, meratakan ya. Gonya dan. Lalu pyong-pyong hage ya, itu bisa berarti datar atau rata. Hamnidanya melakukan. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan, maknanya kurang lebih digunakan untuk mendorong dan memadatkan tanah atau meratakan permukaan tanah, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi itu kira-kira apa? Remicon nomor 1 itu mobil apa? Mixer truck ya, atau mobil molen terkenalnya di sini buat ngaduk beton. Tapi remicon ini juga bisa bermakna beton cair ya teman-teman. Nomor 2 ada bulldozo, yaitu bulldozer ya. Ya, jadi jawabannya nomor 2 yang paling pas, yang biasa digunakan untuk meratakan tanah kan bulldozer. Lalu yang nomor 3-nya dump truck ya. Dump truck itu adalah dump truck ya. Ya, truk. Terus nomor 4-nya ada jigecha atau forklift ya, yang biasa buat pindah-pindahkan apa itu barang dari bawah ke atas. Sekarang yang nomor 4, 저는 제주도에서, saya 저는 ya, 제주도 di provinsi Jeju atau di pulau Jeju. 태어났어요, 태어나다 lahir.
Jadi saya sudah lahir di Provinsi Jeju. 초등학교 때까지 거기에서 살았어요. 초등학교 SD T-nya saat, kajinya sampai. Jadi sampai saat sekolah SD, 거기에서 di situ ya. Sarasoyo sudah tinggal. Jadi dia itu tinggal di situ di Jeju maksudnya sampai dengan SD. Nah, sekarang dari deskripsi itu tadi kita lihat pilihannya ada 1 gohyang kampung halaman, 2 sijang pasar ya, 3-nya kwail buah, 4-nya yoheng. Nah, dari deskripsi tadi yang paling tepat adalah kampung halaman ya, lahir di sini dan tinggal di sini sampai dengan SD tadi, maksudnya begitu. Oke, yang nomor 5, 내년에 외국어 공부를 시작하겠습니다. 그리고 수영도 다시 시작하겠습니다. Kita artikan nenyon tahun depan ya, nenyone pada tahun depan, 외국어 bahasa asing, 공부를 belajar, 시작하겠습니다 akan mulai. Jadi maksudnya di sini tahun depan akan mulai belajar bahasa asing. 그리고 dan 수영도 berenang juga, 다시 lagi 시작하겠습니다 akan memulai. Jadi maksudnya di sini tahun depan akan memulai belajar bahasa asing dan akan memulai juga berenang. Seperti itu. Nomor 1 ada 건강, kesehatan. 2-nya ada 계획, itu rencana. Nomor 3-nya ada nara, negara. 4-nya ada undong, olahraga. Jadi yang paling pas dari penjelasan di atas tadi adalah nomor 2 ya, rencana. Dia merencanakan tahun depan mau belajar bahasa asing, terus juga mau memulai renang lagi gitu katanya tadi. Sekarang yang nomor 6, 결혼식에 가는 사람들은 대부분 축하하는 마음으로 돈을 챙겨갑니다. Artinya 결혼식에 pada pesta pernikahan, ganeng pergi, saramderen orang-orang, 대부분 sebagian besar, mayoritas ya, 축하하는 ya memberikan selamat, 마음으로. Jadi maem itu sebenarnya artinya perasaan ya. Biasanya bisa dimaknai dengan perasaan, hati. Nah, di sini juga bisa dimaknai dengan maamro itu sebagai rasa, seperti itu. 돈을 uang, 챙겨 갑니다. 갑니다 pergi, 챙겨 itu dikata 챙기다 ya, mempersiapkan, memberi, membereskan. Ada kurang lebih 3 makna yang saya tahu. Lalu di sini ada gajamaja, gadanya pergi, jamajanya itu tata bahasa ya, segera setelah. Jadi gajamaja segera setelah pergi. 이 돈을 uang ini, 드리고 memberi, dan se itu baru, bubu itu pasangan suami istri ya, ege kepada. Jadi kepada pasangan suami istri yang baru memberikan uang ini, 축하를 드립니다, dan memberikan selamat, maksudnya begitu. Terus 이 돈을 uang ini, 결혼식 pesta pernikahan, 비용으로 sebagai biaya atau untuk biaya, 사용합니다 menggunakan. Jadi orang-orang itu pergi ke pesta pernikahan, sebagian besar itu membawa uang untuk rasa ikut merayakan lah. Lalu segera setelah pergi memberikan uang ini kepada pasangan suami istri dan memberikan selamat lah, kurang lebih seperti itu. Lalu uang ini digunakan sebagai sumbangan pesta pernikahan lah, kurang lebih begitu maknanya. Nah, nomor 1 gyotongbi, biaya transportasi. 2-nya joigem, uang duka cita ya, atau sumbangan duka cita. Terus juga igem itu angpau ya, atau uang ucapan selamat. 4-nya ada hyongem, uang tunai. Jadi jawabannya nomor 3. Oke, yang nomor 7 tongtonghan, 작은. Tongtonghan itu dari kata tongtonghada ya, artinya menonjol bisa, gemuk juga bisa. 작은 yang kecil, 동이
dongi itu gumpalan ya, atau benjolan juga bisa. Yoro berbagai. Lalu chogi itu sisi atau potongan. Lalu dungen itu bundar atau melingkar ya, moyang itu wujud atau rupa. Lalu irugo iko ya, irugo dari kata iruda, itu bisa berarti membentuk, membuat, mewujudkan ya. Goiko-nya itu sedang. Dan toktekhan, toktekhan itu dari kata toktekhada, apa ya tanya, istimewa atau khas, unik. Nemsega bau iso ada. Yang nyom gua ya, yang nyom itu bisa berarti bumbu, guanya dan, bancannya lauk pauk, nya bisa di, pada, per juga bisa, ke juga bisa. Nah, lalu ada noli di sini maksudnya luas. Seinen ya, yang digunakan cesok sayur. Oke, yang nomor 1 gocu cabai, 2-nya yang pak bawang bombay, 3-nya manel bawang putih, 4-nya daun bawang pak ya. Jadi kalau kita mau memaknai tadi sayur yang disajikan secara luas, bisa juga untuk bumbu dan juga lauk, karena wangi atau baunya yang unik, yang terdiri dari beberapa bagian yang menonjol dan bergerombol serta berbentuk bulat, kurang lebih seperti itu. Jawabannya adalah nomor 3 ya, bawang putih. Oke, yang nomor 8, 항문이나 기술을 배워서 지식을 얻다. 항문 ya, di sini adalah ilmu pengetahuan, inanya atau gisul itu bisa bermakna teknologi, bisa bermakna keterampilan. Bewoso dari kata beuda, mempelajari, dapat aso, oso, heso ya, karena jadi di sini maknanya karena mempelajari. Lalu ada jisik itu juga bisa bermakna pengetahuan atau pemahaman. Otanya mendapatkan. Jadi kurang lebih mungkin kalau kita maknai mendapatkan pemahaman karena mempelajari keterampilan dan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya, kurang lebih seperti itu. Nomor 1 manada bertemu, 2 gidarida menunggu, 3-nya game melhada bermain game, 4-nya kumbuhada belajar ya. Jawabannya nomor 4. Lalu yang nomor 9, 귤나무의 열매로 껍질을 벗겨서 먹는 노란색 또는 주황색의 새콤달콤한 둥근 과일. Jadi kalau kita maknai gyulnamu ya, pohon jeruk, yolme itu kata lain dari kwail ya, artinya buah. Jadi buah dari pohon jeruk maksudnya. Kopjil ya, kopjil itu kulit, potgyoso melepaskan, jadi maksudnya mengupas kulitnya. Mongnen yang dimakan, noransek warna kuning, tonen atau juhwangsek warna oranye ya, orange. Sekom dalkom han dari kata sekom dalkom hada, asam manis artinya. Lalu tunggen bulat, goilnya buah. Maknanya kurang lebih buah yang bentuknya bulat dengan rasa asam manis, warnanya kuning atau oranye, dimakan dengan tadi melepas kulitnya atau mengupas kulitnya. Buah ini juga dari pohon jeruk ya, sudah jelas ya. Jawabannya nomor 1 jeruk gyul. 2-nya talgi, cuman ini mohon maaf kemarin saya tipe ya, hanya nulis tal aja. Kalau tal kan anak perempuan artinya, tapi maksud saya itu talgi ya, waktu ngetik itu stroberi maksudnya. Lalu di sini ada banana, pisang, 4-nya podo, anggur ya. Tadi jawabannya nomor 1. Nomor 10, 종이를 이 단위로 셉니다. 종이 kertas, i ini tanwi itu satuan hitung ya. Sebagai satuan hitung kertas, semnida dari kata seda. Seda ini maknanya juga banyak ya. Bisa kuat, bisa keras ya, bisa juga menghitung. Jadi kalau di sini lebih cocok menghitung ya.
Jadi satuan yang digunakan untuk menghitung jongi kertas ya. 1 jang lembar ya. Jawabannya nomor 1. Kedua songi tangkai, tiganya D. D ini biasanya untuk satuan benda-benda yang bermesin ya, seperti motor, sepeda, terus TV, HP. Lalu 4-nya gon ya, untuk eksemplar atau jilid atau satuan buku lah, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk pembahasannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Silakan teman-teman tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dundi. Bye-bye.